Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman, kita bertemu lagi di sesi ngaos sejarah pemikiran Islam lewat satu buku yang kita kaji bersama, yaitu Janji-Janji Islam karya Roger Graudi. Namun sebelum kita melanjutkan sesi ini, marilah kita mendoakan korban jatuhnya kapal Sriwijaya dan juga gempa Majene yang terjadi hari Jumat pagi kemarin. Mudah-mudahan para korban yang tertimpa musibah diberi ketabahan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran. Ala hadhihi niyaholi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wali walidayya, amin. Teman-teman, pada sesi sebelumnya kita berbicara tentang bagaimana sejarah menciptakan satu problem lewat modernitas, lewat kemajuan yang dicapai Barat. Maka pada sesi ini kita akan melanjutkan harapan dari buku ini yang ditulis oleh Roger, bahwa satu titik tekan yang ia ingin capai yaitu sebuah dialog kebudayaan, bagaimana Barat dan Islam khususnya bisa berjalan bersama untuk sebuah kemaslahatan umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Perdebatan yang pokok dan vital dari zaman kita bukannya lagi perdebatan antara kapitalisme yang menelurkan kolonialisme, perang, dan krisis yang mendalam dari kebudayaan Barat, dan sosialisme dengan bentuk dari Rusia yang dengan tujuan memperoleh perkembangan seperti Barat yang kapitalis. Dengan menjadi penekan kepada rakyatnya sendiri, pemeras kepada dunia ketiga, dan teman di atas jalan penguasaan dan persenjataan dan teror. Perdebatan pokok dan vital dari zaman kita adalah perdebatan tentang pelaksanaan mitos tentang kemajuan dan perkembangan secara Barat, suatu mitologi yang mematikan, suatu ideologi yang mempunyai ciri pemisah antara sains dan teknik, yakni organisasi sarana dan kekuasaan, kebijaksanaan, yakni pemikiran tentang tujuan dan arti kehidupan kita, ideologi yang berciri menjunjung tinggi individualisme, tetapi dengan memutuskan manusia dari dimensi kemanusiaan yang sesungguhnya, dari transendensi, yakni kemungkinan pemisah dengan hasil-hasil masa lampau dan masa sekarang, serta penciptaan suatu hari kemudian yang baru, dan masyarakat, yakni perasaan bahwa masing-masing dari kita bertanggung jawab tentang hari kemudian orang lain, serta penggunaan alat-alat sains dan teknik, ekonomi, politik, dan kebudayaan agar setiap wanita, setiap pria, dan setiap anak dapat mengembangkan kekayaan kemanusiaan serta kemampuan mencipta yang semuanya itu ia bawakan. Nah, jadi Roger berharap ada satu benang merah yang ingin ia capai, bahwa seharusnya kebudayaan itu
diciptakan untuk sebuah kemaslahatan bersama, bagaimana tradisi Barat bertemu dengan tradisi Islam untuk menciptakan sejarah baru lewat kemaslahatan bersama. Di balik kesempatan yang telah hilang dalam sejarah dan di balik dimensi yang hilang dari manusia Barat, kata Roger, tugas saya adalah untuk membuka kembali dialog kebudayaan Barat dan Timur untuk mengakhiri monolog sepihak dari Barat yang mengancam manusia dengan kepunahan. Jadi kalau kita baca beberapa studi orientalisme, jadi kita akan melihat bagaimana monolog sepihak tentang dunia timur yang itu dibangun oleh Barat, oleh manusia Barat. Jadi sebagaimana semenjak 6.000 tahun masyarakat kita dibentuk oleh manusia dan untuk manusia, dengan hanya 1/2 jenis manusia, yakni dengan meninggalkan dan menganggap sepi kaum wanita. Begitu juga semenjak berabad-abad dan khususnya semenjak periode yang dinamakan Renaissance. Di minggu sebelumnya atau di seri sebelumnya, jadi di seri sebelumnya kita bicara tentang Renaissance, maka yakni zaman kelahiran kapitalisme dan kolonialisme. Sejarah kemanusiaan hanya tersusun dari sebagian manusia saja, yakni manusia Barat, sedang manusia Timur dilengahkan, dianggap remeh atau dienyahkan. Dengan cara ini maka kita dapatkan bahwa penambahan yang terjadi adalah penambahan kemiskinan dunia, kemiskinan material dari dunia ketiga, dan kemiskinan spiritual dari dunia Barat. Jadi adalah mengherankan bahwa bagi orang Barat, Renaissance berarti pertama mengungkung diri dalam konsep Yunani tentang benda yang kehilangan daya hidup. Ya, suatu konsep di mana nasionalisme dalam kota Yunani serta menganggap bentuk-bentuk lain sebagai biadab atau barbar dan dilahirkan hanya untuk diperbudak. Di seri ketiga kita sudah berbicara konsep itu secara singkat, bagaimana istilah barbar dan istilah penemuan besar dibentuk oleh Barat sebagai bagian dari misi kolonialisme. Dan kedua, mengungkung diri dalam konsep Romawi tentang hak milik dan tentang kekuasaan imperial. Keinsapan tentang terpotong-potongnya konsep manusia dan tentang hutang kita kepada culture atau kebudayaan di luar kebudayaan Barat. Pada waktu ini barangkali merupakan satu-satunya jalan yang masih terbuka sebagai ganti jalan buntu yang akan membawa kita kepada kematian. Roger bilang bahwa menginsafi tentang hutang kita kepada Islam bukan merupakan spesialisasi seorang sejarawan atau paradoks seorang amatir atau suatu perbuatan seorang yang mimpi, akan tetapi merupakan pekerjaan orang yang berjuang, orang yang militan, dan orang yang ingin membentuk hari esok. Jadi Roger bilang bahwa itu adalah perjuangan usaha kita seharusnya untuk membentuk hari esok lebih baik, di mana Islam tidak dapat lagi diartikan sebagai orang kafir pada zaman perang salib atau teroris dalam sebuah perang kemerdekaan Aljazair. Islam juga bukan lagi merupakan suatu benda berharga dalam museum yang diteliti oleh seorang orientalis dengan mata seorang entomologis kebudayaan. Kalau teman-teman ikut studi orientalis atau ikut mata kuliah oksidentalis, itu satu mata kuliah yang sangat menarik dalam diskusi kebudayaan Barat tentang bagaimana Islam dibentuk. Islam juga bukan lagi merupakan tempat
pelarian romantisme, dan juga bukan peledakan ilmiah yang menakjubkan yang sesuai abad pertengahan, di mana telah meratakan jalan kepada sains modern kita, dan juga dapat dianggap sebagai prasejarahnya. Islam adalah pandangan terhadap Tuhan, terhadap alam, terhadap manusia yang menentukan kepada jalan sains dan kepada seni, kepada tiap orang yang tiap masyarakat, di mana Islam adalah suatu proyek untuk membentuk suatu dunia yang bersifat ketuhanan dan kemanusiaan secara tak terpisahkan, serta membawa dua dimensi besar, yaitu dimensi transendensi dan dimensi kemasyarakatan, yang itu tidak ada dalam masyarakat barat. Jadi maka pada abad ke-7 Islam telah menyelamatkan negara-negara besar yang bobrok dari kehancuran. Apakah sekarang Islam dapat membawa jawaban kepada keresahan dan persoalan-persoalan kebudayaan barat yang selama 4 abad telah membuktikan dapat menggali kubur bagi kemajuan dunia? Satu pertanyaan yang coba dilontarkan oleh Roger, bagaimana kita di zaman pasca perang dunia, pasca perang dingin, apakah Islam bisa mampu membawa kembali kebudayaan yang hancur oleh egoisme, oleh kolonialisme? Nah, Islam secara tak dapat dipisahkan adalah agama dan masyarakat. Islam adalah iman dan peraturan untuk kehidupan. Jadi Roger bicara bahwa Islam adalah satu agama dan masyarakat, atau iman dan peraturan untuk sebuah kehidupan. Kelahiran Islam dan tersiarnya menimbulkan suatu problem. Kita tidak puas dengan mengatakan bahwa Arabia, Mekah dan Madinah adalah di pertemuan jalan perdagangan dan khalifah yang dari timur ke barat, dari Eropa ke timur dekat, ke India dan Cina, dari Laut Tengah ke Lautan India. Kita tidak puas mengatakan itu karena hal tersebut memberi kesan bahwa pada pertemuan kebudayaan tersebut telah terjadi gosok-menggosok dan asah-mengasah antar agama-agama dan kebudayaan, dan hasil dari itu semua adalah Islam atau dibawa oleh Islam. Yang terjadi sebaliknya, menurut Roger, bahwa dari Mekah dan Madinah, dari Jazirah Arab dengan Sahara dan oasinya, telah timbul suatu agama yang unik dan suatu umat yang unik yang kemudian selama berabad-abad menyinari 3 benua, dari India sampai Spanyol dan dari Asia sampai ke pedalaman Afrika. Dari agama dan umat yang unik itu timbullah suatu kebudayaan yang memperkaya dan memperbarui kebudayaan yang lain. Jadi tersiarnya Islam tak ada bandingnya. Jadi kalau kita melihat bahwa emang menarik ya, jadi tersiarnya agama Islam itu cukup unik, cukup menarik. Ia tidak seperti ekspansi-ekspansi yang terjadi sebelumnya, seperti sejarah bangsa-bangsa pengembara dari bagian Asia yang jauh, dan juga tidak seperti ekspansi yang terjadi sesudahnya, seperti serbuan bangsa-bangsa Eropa ke Amerika dan Afrika dengan menggunakan keunggulan militer yang mutlak, yakni dengan meriam, bedil, dan mitralyur. Negara Arab pada waktu itu sangat sedikit penduduknya, dan penduduknya tidak memiliki sifat atau teknik militer Persia dan Bizantium. Imperium Arab tidak didirikan atas kekuatan yang menjamin keunggulan yang mutlak. Munculnya Imperium Arab juga tidak dapat diberi tafsiran dengan teori marxis yang singkat dan kurang menyeluruh.
yaitu teori yang menerangkan penggerak sejarah, revolusi, dan gejolak-gejolaknya. Dan dengan keadaan teknik, hubungan ekonomi, dan perjuangan kelas yang ditimbulkan. Jadi sejarah yang cukup unik, cukup menarik, bagaimana tradisi Islam atau ekspansi Islam itu terjadi tidak didukung lewat persenjataan yang cukup atau meriam atau bedil. Kita tidak akan dapat memahami munculnya Nabi Muhammad, kemenangan di Arabia, serta kemajuan-kemajuan yang hebat dari khalifah penggantinya dalam waktu kurang dari 1 abad. Jadi bayangkan kurang dari 1 abad setelah meninggalnya Nabi, perkembangan Islam itu sangat pesat sekali, sehingga meliputi hampir seluruh dunia yang diketahui manusia pada waktu itu, kecuali sebagian dari Eropa yang bersifat pertanian dan negeri Cina yang sedang memuncak, kecuali jika kita mengakui kedudukan yang pokok kepada risalah Islam yang istimewa. Jadi kita akan berbicara satu istilah konsep iman. Kita tidak akan merasa puas dengan tafsiran-tafsiran ekonomis, geopolitik, militer, diplomatik, atau lainnya dalam mempelajari kemenangan Islam, kecuali jika kita memahami Islam sebagai keimanan dan sebagai umat yang didasarkan atas keimanan tadi. Jadi kita akan bicara tentang satu konsep iman, bahwa semua itu sulit untuk ditafsirkan, kemenangan Islam, capaian Islam, kecuali kita bersandar pada satu konsep iman. Walaupun bukan Muslim dan tidak mengakui Al-Quran sebagai suatu kitab suci yang diwahyukan oleh Tuhan kepada Nabi, seorang ahli sejarah tidak dapat menolak timbulnya suatu sumber kehidupan yang akan menyebabkan perubahan besar sekali di dunia ini. Walaupun hal yang seperti ini tidak termasuk dalam rangka dan prinsip-prinsip positivisme. Pengakuan terhadap fakta ini tidak memerlukan suatu sikap menolak untuk memberi penjelasan, akan tetapi cukup dengan sikap mengesampingkan secara a priori seluruh kemanusiaan yang selalu bermunculan dan bertambah dalam sejarah dalam suatu dimensi kehidupan. Jadi dalam sejarah yang sangat bersifat kemanusiaan, tujuan memainkan suatu peranan yang mendorong, seperti halnya dengan sebab-sebab. Karena itu maka dualitas palsu dari jiwa dan badan, utopia dan sikap menolak, keterasingan dan harapan-harapan, proyek-proyek yang diselenggarakan manusia untuk membentuk hari esok, merupakan suatu faktor yang aktif seperti hasil-hasil dan sebab musabab masa lalu yang mendorongnya. Apalagi jika proyek dan wahyu-wahyu kenabian menjawab suatu harapan yang dirasakan oleh rakyat jelata, atau kita bicara sejarah suci. Dengan begitu merupakan suatu sejarah sebagaimana suatu karya seni menurut Malraux merupakan suatu anti kadar, dalam arti bahwa sejarah suci tersebut merupakan timbulnya suatu keadaan yang sangat baru dan tidak mengikuti pola determinisme masa lalu. Penciptaan yang kontinu mengenai alam dan manusia mengandung arti kejutan-kejutan serta sikap menentang terhadap entropi, yakni terhadap degradasi energi dan bertambahnya kekacauan yang merupakan hukum alam fisik dan hukum sejarah. Setiap kali manusia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsunya. Jadi sejarah terbentuknya masyarakat Islam itu cukup banyak diteliti oleh para sejarawan, yang itu mereka merasa kebingungan untuk menafsirkan bagaimana ini terjadi begitu cepat. Kecuali menurut Roger kita bersandar pada konsep iman yang pokok. Selama 3 juta tahun sejarah manusia selalu terjadi ledakan sumber-sumber. Hal tersebut adalah pengalaman transendensi sehari-hari. Jika tidak ada kejadian, munculnya sesuatu hal yang baru dari kekuatan-kekuatan yang sudah ada.
dan bukan hanya merupakan suatu hasil baru. Niscaya dalam alam ini tak akan terdapat syair, penemuan ilmiah atau teknik, cinta dan pengorbanan, revolusi, ciptaan seni atau bahkan para nabi. Sumber kehidupan ini ciptaan yang permanen semenjak beribu-ribu tahun oleh manusia dinamakan Tuhan. Satu konsep yang semua orang akan menamakan bahwa kita punya iman yang disebut dengan Tuhan. Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan bahwa ia membawa agama baru, akan tetapi ia melanjutkan. Ia membawa tradisi, kelanjutan, mengoreksi dan menyempurnakan akidah yang pertama yang dicontohkan dalam agama Hanif Nabi Ibrahim. Satu agama yang dibawa oleh Ibrahim dengan agama Hanif sebelum Nabi kita lahir. Nanti kita akan berbicara tentang konsep agama Hanifiyah yang dibawa oleh Nabi Ibrahim di seri selanjutnya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa ikuti terus Ngaos Sejarah Pemikiran Islam dengan karya Janji-Janji Islam milik Roger Daudi. Saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.